Ada makan-makannya nanti? Ada, udah terhidang itu. Silakan Pak, sambil mendengar ceramah makan saja, tidak apa-apa itu. Kita tengok jawaban salam Bapak Ibu dulu, berubah tidak kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih mantap lah sedikit kan? Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua Musholla Al-Muhajirin Simpang Kota Intan dan juga segenap pengurus jajaran. Kita doakan orang-orang yang mengambil peran mengurus rumah Allah, itulah orang-orang yang dipilih Allah sebagai warga yang terpilih menjadi keluarga-keluarga Allah di muka bumi. Semoga mereka mengambil peran ini, tugas mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan mereka kemudahan, keistiqomahan, kesehatan, dan Allah berikan mereka ganjaran luar biasa. Anak cucu mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama yang kita hormat dan kita muliakan, sebagaimana hadis Nabi mengatakan, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu, orang-orang berilmu itu, mereka itulah bapak ibu pewaris para nabi. Maka kita agungkan, kita ta'zim, kita muliakan mereka. Hadir mereka malam hari ini, guru kita Ustaz Siwarji sekaligus imam di musola kita ini. Begitu juga Ustazuna Bapak Lukmanul Hakim dan juga guru-guru saya yang berhadir malam hari ini yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan doa terbaik kepada Allah, mulia kita di dunia dan masuk surga nanti bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, baik dari tokoh masyarakat didik mama, para guru-guru kita, para mursyid-mursyidin, dan juga para seluruh jamaah, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita yang turut berhadir. Hanya satu doa diminta kepada Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di dunia ini membicarakan yang baik-baik, berkumpul di tempat yang baik, menjadi asbab berkumpul kami kembali besok di dalam surga bersama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Dari pemantauan Ustadz, ada yang paling khusyuk baca sholawat sambil makan kue. Maka dari pemantauan ini terniat dalam hati dikasih dulu duit, karena dia yang paling mantap, paling khusyuk baca sholawatnya. Siapa dia Pak Ustaz? Yang baju putih kemeja. Mau duit? Tidak usah kau pikir-pikir lama kali. Kalau mau bilang mau, kalau tak mau tidak usah Pak Ustaz begitu. Mau duit? Mau atau tak mau? Oh mau, sini. Bawa aja gorengan. Ndaknya banyak-banyak, bagi-bagi rezeki aja 5.000. Salam dulu. Salam. Oh, udah cair main pilih. Baru satu lagi yang ompong itu. Mau duit?
Sini. Biarpun Ustaz solawat kejam-kejam mata, aku tengoknya itu siapa yang paling khusyuk baca solawatnya. Ini biarpun tak khusyuk dia, dipilih nominasinya terkhusyuk 1, yang tak khusyuk 1. Ini khusyuk, ini tak khusyuk. Dapat dua-duanya. Jadi ada perlombaan jauh ini. Siapa namamu bang? Parisi. Mudah-mudahan jadi ulama besar kau besok ya Parisi ya. Mana ayah? Mana? Alhamdulillah. Wajar nggak? 5.000. Salam dulu mentang-mentang cair main lupa aja. Nah, ini. Alhamdulillah. Dapatlah dari waktu makan nanti kan. Bapak Ibu apa kabar semua? Sehatnya? Alhamdulillah sehat. Ibu-ibu yang di teras, sampai nggak suara Ustadz Ibu ke sana? Sampai. Ayah saya, bapak saya di luar sampai suaranya Pak? Sampai. Alhamdulillah. Mana nanti yang kurang jelas kajian ini? Ada 2 cara. Yang pertama diputar kembali videonya karena ini live secara langsung. Kalau nanti kurang jelas juga ditonton di YouTube channel kami UJR Channel. Ditulis di kaca mobil kita, tujuannya supaya menjadi kenang-kenangan besok kalau ustadznya sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu bisa menengok besok. Inilah Ustadz dulu berceramah 2024. Bisa Bapak Ibu tengokkan besok anak cucu kita. Selagi YouTube masih ada, masih nampak besok ada file video ceramah Ustadz Rangkuti insya Allah. Tontonlah Bapak Ibu, ada nanti. Kalau itu pun tak ada Bapak Ibu, kita tanya jawab nanti. Pak Ustadz, tadi ada yang kurang jelas, tanyakan. Jangan nanti pulang pengajian kemudian dikutuk ustadznya. Ada apa-apa yang dikacamakan Ustadz, tidak jelas kata dia. Bukan nggak jelas Pak, Bapak kurang dekat, itu saja. Kalau Bapak mau masuk ke dalamnya, jelas ceramahnya. Tapi kalau Bapak di luar, kalau jelas juga tidak apa-apa. Tapi nanti Bapak kalau kurang jelas sekali lagi, tolong ditanyakan. Ya Bapak Ibu ya, supaya jangan salah paham kaji. Berapa yang mau Ustaz sampaikan malam hari ini? 3 Bapak Ibu. Habis yang 3 ini nanti doa makan-makan kita. Kalau ada, kalau tidak ada nggak apa-apa juga. Nanti kan makan nasi dengan Ustaz Siwarji dengan Pak Lukman. Ya, habis ceramah ini. Ya kan insya Allah betul nah ini. Nah kalau malam hari kalau bisa tidak usah makan berat-berat. Nanti kena penyakit gula kan. Ini saja udah mantap ini. Itulah nambah buncit gula nanti. Yang pertama Bapak Ibu yang mau kita kaji ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali mengenang bagaimana peristiwa ini Nabi diisrakan oleh Allah, diperjalankan Allah dari Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Apa maksud perjalanan ini masjid ke masjid? Menandakan bahwa di muka bumi ini yang pertama, tempat yang paling mulia tidak ada Bapak Ibu kecuali masjid. Demi Allah, biarpun rumah Bapak Ibu lebih mewah dan lebih mahal harga keramiknya dibanding dengan Musola Al-Muhajirin Kota Intan, Allah tidak meletakkan kemuliaan di rumah Bapak yang keramiknya mahal, tapi Allah letakkan kemuliaan di Musola Kota Intan. Atau Bapak relief rumahnya lebih mewah dibanding relief daripada tiang Musola Al-Muhajirin Kota Intan. Demi Allah, tidak Allah letakkan kemuliaan itu di rumah Bapak, Allah letakkan kemuliaan itu di masjid musola yang ada di muka bumi, salah satunya Al-Muhajirin Kota Intan. Jadi Bapak Ibu, apa yang mau kita ambil kajian pertama? Karena sudah ada sinyalnya bahwa tempat paling mulia di muka bumi adalah masjid atau musola. Ini kan beda-beda nama saja. Kalau berangkat Bapak Ibu nanti ke Sumatera Utara, jumpa itu juga musola. Tapi kalau berangkat kita ke Sumatera Barat, tak tahu pula orang musola. Kata mereka di sana surau. Nanti berangkat Bapak Ibu ke daerah lain, tak ada musola, tak ada surau. Yang ada langgar kalau pergi ke Jawa sana. Jadi macam mana Pak Ustaz? Tetap asal didirikan di situ sholat,
berjamaah 5 waktu, jadilah dia namanya musola. Kalau didirikan di situ sholat Jumat, maka disebutlah dia dengan masjid. Dan kemudian kalau dia berada di desa, menjadilah dia masjid jami'. Kalau masjid itu letaknya di kecamatan, menjadilah dia masjid raya. Kalau dia letaknya di kabupaten, menjadilah dia masjid agung. Kalau letaknya di provinsi, menjadilah dia masjid apa Bapak Ibu? Balik lagi Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru. Berangkat ke pusat ke Jakarta, masjid apa namanya di sana Pak Ustaz? Ada Masjid Istiqlal, itu adalah masjid kemerdekaan. Di setiap kampung dan wilayah rupanya beda-beda namanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kaji kita pertama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj, tidak ada cara lain kecuali kalau ingin mulia kita di kota Intan ini, di simpang kota Intan ini, di kampung kita ini, tak ada cara lain kecuali hidupkan syiar agama, simbol agama dengan membangun fisik masjid ataupun musola. Inilah kaji kita pertama. Saya mau tukar pikiran Bapak Ibu, mana tahu diterima syukur, tidak diterima pun tak apa-apa. Kalau hanya sekedar ini musola al-muhajirin Bapak Ibu, ukurannya hanya sekitar belasan meter persegi, dan kemudian tadi pengurus mengumumkan sedang membuat pagar, saya hanya membandingkan saja mana lebih kaya orang simpang kota Intan dibanding cerita saya ini. Di mana Ustaz mau ceritakan itu? Saya bercerita ada di satu tempat di daerah Mandailing Natal. Berangkat saya ke sana berceramah Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu dari Pasar Lama, Kota Lama itu. Di sana juga ada namanya Pasar Lamo. Di sini Kota Lama. Rupanya di Mandailing itu Pasar Lama itu sama juga dengan pasar yang hampir ditinggal orang. Masuk ke dalam karena ini live, nanti takut orang tersinggung, tapi demi kebaikan nama kampung itu, begitu saya masuk Bapak Ibu, apa yang unik di kampung itu? Kalau tersinggung nanti maafkan saja Ustaz demi kebaikan, supaya cepat selesai pagar dan cepat selesai ini masjid, nanti musola ini berubah cepat namanya jadi masjid. Di sini Bapak Ibu sholat Jumat. Gimana caranya? Sampai saya di kampung itu menjelang maghrib, saya lihat Bapak Ibu sepanjang jalan, karena mereka termasuk kampung pelosok. Mobil kalau berpapasan harus berhenti satu, karena jalannya memang aspal, tapi katakanlah jalannya ini sempit, muat 1,5 mobil. Kalau berselisih mundur satu, kemudian ganti-gantian lewat. Saking terpencilnya desa ini. Apa yang unik Bapak Ibu demi Allah, 2 lantai Pak Lukmanul Hakim masjid mereka di kampung itu. Sepanjang jalan saya tengok rumah-rumahnya masih banyak rumah panggung, macam rumah-rumah yang ada di kampung kita Kota Intan di dalam itu. Masih nampak bahwa kampung ini adalah kampung yang sangat sudah cukup tua, dan kemudian masih jarang bangunan di situ macam bangunan rumah-rumah kita yang mewah-mewah ini. Dan ada di sana saya tengok yang pakai marmer dindingnya masih sangat-sangat sederhana. Apa yang unik Pak Ustaz? Rupanya masjid mereka 2 lantai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ada warga Mandailing Natal menonton live secara langsung ini, dia akan tersenyum dan dia akan bangga. Saya ceritakan kampung halaman dia. Saya penasaran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kutanya pengurus, Pak ya, kenapa bisa masjidnya 2 lantai? Rumah-rumah warganya di sini, dan saya tengok ada yang menunjukkan ekonomi menengah ke atas. Rata-rata di kampung itu kerja mereka cuma ada yang berkebun, ada yang mungkin mereka itu menakik getah, dan kadang-kadang mereka menanam sayur-sayuran. Saya tanya, dari mana ini Pak? Pemda yang membangunkan atau bagaimana? Inilah yang mau saya bandingkan dengan orang Kota Intan, mana kita lebih kaya dengan mereka. Hadir Pak Kadus nih, Pak Sibarji. Pak Kadus hadir, Pak RT hadir, atau Pak Kadesnya hadir? Pak RT ada banyak. Pak RT, ini tugas kita di Pak RT. Masuk surga kita besok kalau Bapak mau amalkan ceramah ini.
Gimana caranya? Saya tanya dia. Apa? Ya, yang saya tanya di panitia. Dari mana kalian bisa membangun masjid 2 lantai padahal pekerjaan kalian cuma menakik getah? Tiap hari kalian mengolah sawah, kadang menanam sayuran. Bagaimana cara membangun ini? Jawabnya simpel saja. Karena di kampung ini Pak Ustadz penghasilan kami hanya menakik getah, maka dibuatlah undang-undang khusus kampung ini. Setiap orang yang membangkit getah, tahu apa membangkit? Membangkit itu panen. Setiap panen getah, setiap sekilo dipotong 1.000 rupiah, dan itu menjadi infak wajib ke masjid untuk pembangunan ini. Bayangkan tuh Bapak Ibu. Setiap panen getah, setiap membangkit getah, setiap sekilo berapapun harga getah itu dimupakati di kampung, dan itu dikelola oleh kepala desanya. Mungkin di sini Pak Kades tak hadir. Inilah peluang besar Pak RT, Pak RW. Kalian mufakat sepakat, kalian buat. Siapa yang punya sawit di daerah Simpang Kota Intan, maka setiap dia panen, potong 1.000 rupiah per kilo. Demi Allah, itulah sebenarnya harta dia besok yang kekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Bapak Ibu? Kan udah mulai tersinggung kalian ceramah ini kan? Itu membandingkan saja itu Bapak Ibu. Allahu Akbar. Aku gas sedikit lagi ya. Aku gas sedikit lagi. Udah apa itu kan? Kira-kira Bapak Ibu, dibanding dengan cerita saya tadi, malu nggak kalian warga Simpang Kota Intan kalau sampai lebih mewah, lebih bagus bangunan rumah kalian dibandingkan rumah Allah? Besok kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratus jutaan kau bangunkan ke rumahmu, meninggal kau malam ini, itu akan jadi warisan. Betul Bapak Ibu? Tapi satu sak semen kau sumbangkan ke musola al-muhajirin, demi Allah, kata Nabi dalam hadisnya, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, apakah dia bangunkan satu-satu orang? Tidak. Kamab hasikotakin au asgara, dia hanya mampu membangunkan hanya tempat sarang bertelur burung, atau lebih kecil lagi, tidak sampai 1 batako, setengah batu bata yang dia mampu. Banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah baginya istana di dalam surga. Apalagi 2 kotak keramik, apalagi sampai kalian borong tadi pagar itu. Demi Allah, bukan saja istana Allah sediakan, taman-tamannya dia buatkan, kunci kontak Innova ribonnya dia sediakan. Senang Bapak Ibu besok demi Allah. Yakinnya Bapak Ibu ceramah ini? Berarti bisa selesai ini pagar yang sebelum siap ini selesai ini. Wahai kalian yang punya sawit, wahai para toke-toke sawit, saya tidak menakut-nakuti malam hari ini. Kalau kalian tersinggung dengan ceramah ini, kalian tuntut Ustadz Siwarji, karena dia yang mengundang saya ke sini Bapak Ibu. Artinya sedang ku ingatkan semua keluargaku bahwa Rasul berpesan, apa yang kau makan itu akan menjadi kotoran, apa yang kau pakai itu akan menjadi lapuk, tapi apa yang kau sedekahkan, fatasaddaqu faqada, itu yang kekal menolong engkau besok di hadapan Allah. Tahan-tahanlah harta itu. Kalau lebih mewah rumahmu ketimbang masjid, musola di tempatmu, kau akan disidang besok di hadapan Allah. Maka kemudian kalau ibarat sekarang Bapak Ibu, kita ini kaji ecek-eceknya begini. Aku kata Allah sedang bangun rumahku di Simpang Kota Intan. Memang sudah ber-AC. Memang ini sudah agak lumayan keramiknya sudah. Tapi masyarakat Kota Intan, aku kan sudah titip sama kalian tuh duitku kata Allah. Sawitku kalian panen, kuariku kalian ambil kerikilnya. Tolong kata Allah. Tadi ecek-ecek nih Pak. Aku nih mau bangun pagar. Tolonglah kalian sumbang dulu. Yang diminta Allah tuh Bapak Ibu tolong jawab. Yang dia minta itu punya dia atau punya kita? Sekali lagi Bapak Ibu, mana tahu kurang konsentrasi nih.
Yang diminta Allah itu membangun pagar rumahnya ini punya dia atau punya kita? Punya dia. Maka kalau kau yakin dia yang punya, maka panitia itu adalah wakil Allah mengingatkan awak supaya selamat di hadapan Allah. Betul Bapak Ibu? Ini di berbagai tempat kadang asal panitia ngomong, Bapak Ibu tinggal beberapa lubang lagi, pagar kita belum selesai. Langsung bisik dia ke kawan sebelah. Apa kata dia? Panitia, anda bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. Selesai keramik, pagar lagi, pagar lagi. Udah 30 tahun aku tinggal di simpang kota Intan ini. Tidak ada siap-siapnya musola itu. Habis keramiknya, tiangnya lagi ready. Habis tiangnya, keramik terasnya lagi. Habis keramiknya, pagarnya lagi. Ampun, ampun kata dia. Kalau jumpa Bapak Ibu orang seperti ini, atau udah pernah jumpa? Pernah ada Bapak Ibu jumpa? Pernah lah. Hadir gak dia malam ini? Enggak kata Bapak. Di mana dia duduk? Lagi Bapak Ibu yang jangan kalian Bapak Ibu bilang tak ada manusia seperti itu. Manusia seperti itu menandakan harta sudah masuk ke dalam hatinya, kata Imam Syafi'i. Kalau harta sudah masuk ke hati, maka melekangnya itu sangat susah. Maka harta kau taruh di genggaman tanganmu. Maka kemudian kalau lepas, engkau tidak terlalu menangis berderita karena yang di tangan itu lepas, soal biasa Bapak Ibu. Jadi gimana nih Ustaz Jiwarji? Kita lelang pagar ini atau gimana? Mana tuh sawitnya ini? Biarlah Bapak Ibu mendengar ceramah ini sadar. Kalau terasa kalian ini baik, amalkan. Tidak terasa juga bagi kalian ini baik, tidak usah mencaci memaki. Karena Bapak Ibu, Ustadz yang berceramah ini pun akan mati, dan Bapak Ibu juga akan mati. Betul Bapak Ibu? Masalahnya tidak tahu kita siapa yang duluan. Tapi menengok wajah Bapak Ibu, pasti kalian duluan ini ketimbang saya Bapak Ibu. Ya. Dari usia maksudnya begitu tadi, itu yang kita mau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayo sama-sama Bapak Ibu cerdaskan pikiran. Ayo sama-sama satukan niat tekad. Apa itu Pak Ustaz? Logika begini. Ustaz Rangkuti yang berceramah ini sekarang umur 35 tahun. Biarpun banyak orang mengatakan 25, sebenarnya 35. Ibu tengok 25 atau 35? Kata Pak Lukman 20 Pak Ustaz katanya. Udah 35 saya Bapak Ibu. Agak muda sedikit ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu kalau umur sesuai hadis Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku itu kata Rasulullah antara 60 tahun ke 70 tahun. Sedikit mereka yang lewat dari 70 tahun. Saya Bapak Ibu orang tuaku sekarang berumur 35 tahun. Kalau 30 tahun lagi ditambah, umurku sudah 65 Bapak Ibu. Kalian undang pun ceramah ke sini, kalaupun saya masih hidup, tidak akan seperti di suaraku lagi. Betul Bapak Ibu? Pasti temanya pun beda-beda itu ya kan? Bapak Ibu, Ustaz Rangkuti sekarang sudah umur 65 tahun. Tema kita pada hari ini, bagaimana cara supaya kita lempang dalam menghadapi sakaratul maut. Amalan-amalan itu Bapak Ibu. Sekarang tidak bisa. Harus digas dulu supaya sadar umat ini. Maksudnya Ustaz, begini. Kalau Bapak Ibu besok musola kota Intan ini berubah menjadi masjid megah, maka besok ini akan menjadi kebanggaan orang kota Intan, dan ini akan menjadi pujian yang luar biasa bagi anak cucu generasi kita, padahal kita tak ada di dunia ini lagi. Yakin tak Bapak Ibu itu? Ini secantik ini musola, pasti orang lalu lalang, kadang dia singgah, kadang hanya sekedar lewat, pasti dia bertanya, orang jamaah kota Intan tuh hebat ya, warganya tidak terlalu banyak, tapi musolanya cantik ya. Singgah dia, ditengoknya pula AC-nya ada, biarpun kurang dingin, jadilah. Artinya apa ya? Maksudnya agak tambah besok freonnya. Ini yang agak mahal kalian beli sedikit biar kencang dia. Contohnya ini Bapak Ibu, jangan kalian tersinggung. Contohnya ini, contoh. Apa kata orang Bapak Ibu? Tidak terlalu banyak warganya,
tapi memang di situ nampak hidup agama. Izin maaf Bapak Ibu, biarpun tak kupakai mikrofon ini, pasti dengar Bapak Ibu ucapan saya. Kalau di kampung ini makin mewah, makin besar bangunan musola Al-Muhajirin berubah menjadi masjid. Izin maaf Bapak Ibu, kalau ada orang beragama lain ingin masuk ke kampung ini, menengok masjid kita besar, mereka akan berpikir 2 kali Bapak Ibu. Tapi kalau musola kita masih dindingnya papan, hampir roboh, tak hidup pula di situ kajian-kajian. Tengok, sekarang arah ke Pasir Pangarayan sudah dikapling-kapling, sudah banyak kiri kanan berdiri rumah ibadah saudara-saudara kita. Pikirkan dari sekarang Pak, 30 tahun akan datang, inilah yang hadir nih, besok yang akan menggantikan ketua masjid musola. Mereka akan menjadi tukang azan, mereka yang menjadi ustadznya. Wajibkan sekarang mereka bangga besok menceritakan kota Intan kepada cucu dan cicit kita, barulah berhasil dalam kehidupan ini. Apa kata anak ini besok? Dulu Ustaz Rangkuti 2024 berceramah, dikasihnya aku duit 5.000. Masih ingat kali aku dulu ceramah dia itu tentang membangun musola. Apa kata orang di 2075? Alhamdulillah, kita sekarang cucunya tinggal menikmati. Tengoklah Masjid Al-Muhajirin ini besarnya sekarang. Siapa yang bangun dulu? Kakekku dulu ketua musola menjadi masjid. Abangku dulu di situ yang bertumpus lumus. Masyarakat dulu bergotong royong. Sudah ditimbun tanah badan ini ratusan tahun Pak. Itulah bedanya antara ajal dengan umur. Ajal tak bisa diganggu gugat karena itu ketetapan ilahi. Dalam Quran, aiza jaa ajaluhum faiza jaa ajaluhum, apabila sudah sampai ajal batas waktu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, takkan bisa diperlambat, tak bisa pula diminta request dipercepat. Kalau bapak pun ingin bunuh diri, kalau kata Allah tak mati, loncatlah dari sungai Rokan, maka kemudian antukkan kepala ke batu besar, pecah. Tapi kalau Allah tak katakan belum ajal, engkau takkan mati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada anak muda sekarang badannya sehat, dia yakin penyakit tak ada, aku masih hidup lama kata dia. Kata siapa? Wala yastakhirun, tak bisa kau undur itu. Kalau sudah Allah katakan mati, mati itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bedanya, ada orang yang tertanam jasadnya ratusan tahun, umurnya masih hidup di dunia ini. Siapa nih Pak Ustaz? Orang-orang yang ketika hidup banyak dia infakkan hartanya ke rumah Allah, ke pagar musola Al-Muhajirin, badannya sudah ditimbun tanah, amalnya itulah yang disebut Nabi dalam hadisnya, sodaqotun jariyah, sodakoh yang mengalir, itulah umur yang sesungguhnya Bapak Ibu. Badan boleh mati, tapi umur masih lanjut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nanti kalau pulang ke rumah ditanya anak atau cucu, apa ayah beda umur dengan ajal? Kau katakan, ajal itu tak bisa ditambah, tak bisa dikurang. Tapi kalau umur, bisa orang hidupnya lama, tapi umur amalnya tak ada. Ada orang sampai 35 tahun umurnya, amalnya bisa 100 tahun, 200 tahun, bahkan 1000 tahun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan yang pertama ini terketuk hati Bapak Ibu. Kalau perlu ikuti yang sudah saya contohkan di kampung Mandailing Natal tadi. Takkan mungkin lebih kaya orang Mandailing Natal pedaki getah dibandingkan kalian orang Simpang Kota Intan yang bertonton berpuluh ton sawitnya setiap sekali putaran. Malu di hadapan Allah ketika besok pagar tidak siap Bapak mati, padahal duit kalian banyaknya luar biasa. Takbir Allah. Dari cara takbir kalian sudah tersinggung kalian Bapak Ibu ceramah. Apa-apalah itu, kata abang saya tadi, gas aja Pak Ustaz katanya. Gas lah. Kalau sudah dikasih abang-abang, awak gas lah. Yang salah kan Ustaz Siwarji itu ya. Paling kalian besok bilang, jangan undang lagi, itu Ustaz radikal itu. Apa yang tahu suka itu diceramahkannya, kata dia begitu kan. Tersinggung demi kebaikan, silahkan. Benci dan apa-apa Bapak Ibu, saya pegang filosofi hidup. Dulu Pak Lukman, kalau kita di kampung sakit perut, demam panas,
Apa yang diambil ayah dan obat-obatnya di kampung? Tak ada apotik, PLN belum masuk Bapak Ibu. Apa kata Oma? Kalau kau menggigil kedinginan, berarti anakmu dikena malaria. Apakah dia beli ke apotik atau ke kedai Pelbesohin? Mau dibeli, tak ada duit. Bagaimana caranya? Dicarinya obat. Pertanyaannya, apakah obat itu yang manis atau yang pahit? Dicarinya yang paling pahit. Padahal kita tak suka, tapi rupanya menyembuhkan penyakit malaria kita. Apa itu Bapak Ibu? Apa itu Pak Luman? Sabiroto, pahitnya minta ampun. Bagaimana pahitnya sabiroto? Dimakan sabiroto pakai pisang Bapak Ibu, kalah pisang itu dibuat sabiroto. Udah, saking pahitnya itu. Kami tidak kenal sabiroto Pak Ustaz. Pasti Bapak Ibu kenal contoh obat nomor 2 yang paling pahit. Apa itu? Daun pepaya, daun kates Bapak Ibu. Kata Pak Luman manis pula daun kates. Ada manis tuh Pak Luman. Kalau direbus ya. Oh, baik. Rupanya zatnya manis. Menang juga. Inilah kalau sama-sama Ustaz berdebat. Tidak pernah menang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Artinya dalam mendengarkan ceramah ini pun begitunya Bapak Ibu. Saya yakin tidak semua suka dengan penyampaian metode ceramah ini karena pahit penyampaiannya, kasar bahasanya. Tapi dalam hatiku Bapak Ibu, supaya sampai ke akal dan pikiran kita, nanti menjelang tidur dipikirkan pelan-pelan. Biarpun cakap Ustaz itu kasar, ada juga benarnya ya. Paling tidak begitulah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Yang tersinggung lah. Duanya tandanya itu. Pertama nunduk-nunduk dia. Yang ketiga itu pelan-pelan mundur-mundur pulang dia duluan. Itu saja itu Bapak Ibu. Yang penting sudah aku sampaikan sudah. Belajar kita sama-sama mengingatkan kita karena ini tugas agama. Jam berapa itu Ustaz Siwadi? Baru 1 ini. 21.26 setengah 10 kurang 4 menit Bapak Ibu. Belum lagi. Wah, Bapak enak, aku yang kacau balau Bapak Ibu. Besok kalian usahakan ganti AC di Bapak Ibu. Serius saya Bapak Ibu, udah bercanda saya di Bapak Ibu ya, supaya bisa lama ceramahnya ya. Allah Akbar, lupa aku gara-gara panasnya lupa. 1, nih. Apakah Ustaz mempermasalahkan karena AC tak dingin? Tidak. Apa sebab? Surah Yasin ayat 12 itu cukup jelas diulang-ulang ayatnya karena kita masih sering baca Yasin, apalagi ada orang meninggal. Siapa yang tahu Yasin ayat 12? Ibunda dulu yang sering baca Yasin. Apa bunyi ayatnya? Yasin ayat 12. Janganlah ibu pura-pura tak menengok saya. Saya sedang menengok kalian dong Bu. Ini pas ku tengok nunduk dia balik. Surah Yasin ayat 12. Awal sudah 20 tahun dibaca Yasin. Nomor 12 ayat 12. Apa Dinda? Apa? Dibuatnya begini. Itu simbol itu. Ustaz bininya 2. Itu pula dibilangnya nanti. Jangan buat begini. 12. Apa pangkat ayatnya itu Bapak Ibu? Oh lupa ya. Allahu Akbar. Jadi cemana kita ini kalau lupa terus nih. Surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Terjemah bebasnya orang kota Intan. Kaminya kata Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Catat baik-baik. Baru kemudian wanaktubu ma qaddamu, kami tuliskannya langkah-langkah kalian. Jangan Bapak Ibu pikir lelah letih kita mendatangi masjid ini tak dihitung Allah. Ada catatannya. Jangan pula kau hilap berapa kali kau bawa kakimu itu ke pak tertua. Ada juga catatannya Bapak Ibu. Aku tidak ke pak tertua Pak Ustaz. Kemana? Ke ladang. Ladang siapa itu? Ladang orang. Ngapain kau situ? Beninja. Ada catatannya itu Bapak Ibu. Aku Pak Ustaz dan beninja. Aku ini perempuan. Kemana kau pergi? Tak ke musola Pak Ustaz. Kemana? Menggosip. Ada catatannya itu Bapak Ibu. Jangan main-main. Surah Yasin itu terkait dengan keringat ini, maka bunyi ayatnya. Wa asarhum, asar bekas-bekas. Makin banyak keringat Ustaz berceramah,
Disitulah letaknya keridhaan Allah turun menjadi saksi besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Pak Lukman tak pula ini supaya nampak jamaah tu hajat kalian ceramah ini baik. Kue yang Bapak makan, sajadah yang Bapak duduki, tripod yang dipakai Ustaz Siwanti, mikrofon yang saya pegang ini demi Allah. Dalam bahasa Qur'annya asar. Asar itu adalah bekas kebaikan menolong besok di hadapan Allah. Mana tahu karena banyak cakap, banyak hilaf, salah, dosa, malam untung usaran putih masuk neraka jahanam. Nauzubillah, mikrofon akan berkata, ya Allah, sekian banyak dosa Ustaz itu ceramah dia, tapi aku pernah dipegangnya menyampaikan ayat-ayatmu. Aku menjadi saksi bahwa dia pernah membacakan ayatmu di depan para jamaahnya. Selamatkan dia ya Allah. Siapa yang berkata? Mikrofon Al-Muhajirin Kota Intan. Apalagi kalian taruh di sini teh telur, makin banyak yang membela Bapak Ibu. Atau kalian taruh teh manis, makin banyak membela Bapak Ibu. Teh susu lagi, makin banyak membela. Bapak yang terhidang di hadapan Bapak Ibu, tolong habiskan Pak. Apa sebab? Karena itu menjadi asar bekas besok di hadapan Allah. Ditolongnya kita Bapak Ibu. Bahasa orang Kota Intan Pak Lukman, saksi besok di hadapan Allah. Habiskanlah kue itu Bapak Ibu. Cuman punya aku itu jangan kalian makan. Aku pun mau juga nyapu itu nanti. Jangan kue itu. Satu. Lanjut Bapak Ibu ya. Jam 10 teng selesai kita Bapak Ibu. Karena saya kajian subuh nanti. Takut saya kelewat pula ini tiap malam kayak gini. Sebenarnya tadi udah bilang sama Ustaz Siwanti, udah 2 yang aku tengok muka jamaah ini, aku bilang sampaikan aja Ustaz bagaimanapun kata beliau. Setengah jam lagi Bapak Ibu. Sabar ya. Tahan-tahan saja. Tersinggung-singgung sedikit tidak apa-apa itu. Parah kali Ustaz ini biasanya itu. Besok kalau udah suka kalian jangan kalian undang lagi. Itu saja sarannya itu. Satu. Yang kedua, kalau membangun masjid, gerakan membangun musola secara fisik, acung jempol. Sekarang Bapak Ibu 5 tahun terakhir, tengoklah Bapak Ibu. Kalau boleh jawab jujur dalam hati, sepanjang jalan saja ke Kota Lama, ingat dah Bapak Ibu ada masjid yang sering kalau kita singgah aktif sholat berjamaah, arah ke Kota Lama sebelah kiri kita. Masjid apa namanya itu Bapak Ibu? Sebelum jembatan Kota Lama, Jalan Lingkar. Saya karena sering kajian eksekutif, sering saya singgah di situ kalau nggak zuhur asar. Aktif sholat berjamaah. Cantik kan masjidnya? Sebelah kiri Bapak Ibu, sebelum jembatan. Dari sini Pak sebelah kiri. Maksud saya Bapak Ibu, apakah masjid itu masih layak atau musola itu masih layak? Saya menjawab, saya sering sholat di situ. Sangat-sangat layak. Supaya nampak kajinya nanti. Kenapa Bapak Ibu orang sekarang heboh berlomba-lomba? Musolanya sudah cantik, kurang cantik. Masih layak, kurang layak. Sudah bagus, kurang bagus. Gara-gara harga keramik saja yang beda. Bongkar lagi, pecahkan lagi, ganti lagi. Betul tak Bapak Ibu? Ingat hadis tadi, bahwa satu gerakan membangun rumah Allah cantik-cantik, bagus. Tapi ketika, mohon maaf Bapak Ibu, masjidnya cantik, masjidnya megah, bongkar sana, bongkar sini, pertanda hari kiamat sudah dekat. Berlomba-lomba bangun masjid taruh mewah, wala ya'murunaha illa qalila, tapi tak ada orang yang sholat berjamaah di dalamnya. Ini pertanda hari kiamat. Jangan terlalu bangga dengan musola Al-Muhajirin Kota Intan. Pagarnya besok bisa selesai itu dengan toke sawit itu. Pagarnya, tanahnya bisa perluasan dengan toke-toke kita itu. Tapi pertanyaan Bapak Ibu, apakah dia besok nampak batang hidungnya di musola ini? Maka itulah salah satu ciri yang kalian buat di simpang Kota Intan. Percontohan hari kiamat sudah dekat Bapak Ibu. Cantik masjidnya, tapi yang azan itu saja, jamaahnya itu saja. Kalau boleh saya usul Pak Siwanti, tanya sama Pak RT RW yang berpersatuan ke musola Al-Muhajirin, berapa kakak jumlahnya? Catat.
Kalau nanti sudah dapat catatannya, Pak Ustaz, 50 kakak kami Pak Ustaz, bapak-bapaknya ajak ke masjid. Kalau yang hadir baru 20, 30 lagi, kemana mereka Bapak Ibu? Dan juga datang mereka besok, maka buat peraturan daerah, tapi di tempat kita saja. Apa peraturannya? Siapa-siapa yang tak sholat berjamaah ke masjid, dia tidak ada uzur, tidak ada penyakit, tak ada halangan bagi dia yang laki-laki, kalau meninggal besok, jangan solatkan ke masjid, ke musola, solatkan di halaman rumahnya. Sepakat Bapak Ibu? Kan tidak sepakat kalian kan? Itu masalahnya Bapak Ibu. Makanya Pak Ayah umat ini, aku ulang sekali lagi Bapak Ibu, mana tahu Pak RT, Pak RW kurang jelas didengarnya tadi. Radikal nanti jadinya ya kan? Kalau seandainya persatuan musola kita ini 50 kakak, maka kemudian yang sholat berjamaah baru datang yang 20, sisa 30 lagi. Yang kemana nih yang 30 nih? Dicek sehat, bukannya sakit, bukan pergi dia musafir, pergi ke Medan Pekanbaru, memang dasarnya malas dia. Bapak Ibu, jangan kalian soleh sendiri, karena kewajiban dalam agama ini adalah ajak mereka melakukan kebaikan, cegah mereka melakukan dosa kemungkaran. Kalau baik kita semua orang Kota Intan, makmur masjidnya sholat berjamaah, janji Allah barokah akan turun, sawit akan makin naik harganya, sejahtera kita bisa kita sekolahkan anak-anak kita. Sebaliknya, kalau banyak di sini orang yang berbuat zalim, berbuat dosa, maka bukan mereka saja yang diazab oleh Allah, mereka juga mendapatkan azab. Yang baik-baik juga akan kena azab Bapak Ibu. Ayo, bagaimana pilihannya nanti terserah Bapak Ibu lah. Yang penting sudah ku ajak kalian, sudah datang kalian makmurkan musola atau masjid kita di besok dengan sholat berjamaah. Tadi Isa rame yang Pak Ustaz. Apa setiap Isa begitu Pak Siwarji? Setiap hari begitu Isa macam tadi. WhatsApp hampir lebih tadi. Anak-anak lagi sampai ke tiang itu. Dalam pikiran kita udah kurang besarnya musola kita di Bapak Ibu. Dari jumlah warganya. Bapak saja saking kecilnya musola kita, tak bisa Bapak masuk lagi ke sini karena pengap dia. Ayo Pak, kita besarkan saja. Tapi setelah kita besarkan, jangan bapak-bapak hilang. Ibu-ibu oke lah, kami Pak Ustaz repot. Iya, karena ibu-ibu boleh memilih dua. Kalau tak menimbulkan fitnah, datang sholat berjamaah ke masjid untuk syiar agama. Tapi kalau menimbulkan fitnah atau susah dia punya anak kecil, atau mungkin dia repot di rumah kalau ditinggal maling selalu datang, tidak usah kau ke masjid musola. Tergantung situasi dan kondisi. Mau datang ke musola, bagus untuk syiar agama kita. Tak datang yang perempuan pun tak apa-apa. Tapi kita ulang sekali lagi, bapak yang sehat-sehat, kalau meninggal besok tak sholat berjamaah, tekor kita Pak. Matematikanya, kalau ada anak sekarang ditanya, apakah kau mau duit 1 juta atau 27 juta? Pasti dia berkata 27 lah Pak Ustaz. Ustaz ini pun bohong kali kata dia. Kenapa begitu? Masa 1 juta dipilih dengan 27 dipilih 1? Sama dengan bapak hari ini, kalau bapak sholat sendiri di rumah, sholat maghrib, bapak cuma dapat 1 saja. Bapak datang ke sini sholat maghrib berjamaah, hadis Nabi mengatakan ada 2, bisa dapat 25 kali lipat. Ada satu hadis mengatakan 27 kali lipat. Alangkah ruginya Pak. Umur tak bisa lagi kita ini berpikir lama. Rasa-rasanya sudah dekat dengan ajal itu. Kalau bapak sia-siakan yang 2-3 tahun ke depan ini, tetap bapak sholat sendiri, bapak tekor besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo Pak, tadi maghrib kita bayangkan, kalau 27 kali lah dibandingkan, berarti sekali awak sholat maghrib, katakanlah 27 hari ke depan, udah ada celengan tabungan sholat maghrib. Mati awak malam ni Pak, 27 hari ke depan derajatnya itu masih tercatat pahalanya di sisi Allah kalau hitungan matematika manusianya. Ayolah Bapak Ibu, kutanya dulu kalian ibu-ibu nih, rajinnya laki kalian sholat ke masjid atau musola al-muhajir ini atau tidak? Kalian jawablah. Menjawab itu saja payah kali.
Rajinnya suami kalian ke musola ini berjamaah atau tidak? Oh itu, langsung ditengok bapak dari depannya, diancamnya ibu ya. Jangan kau bilang-bilang tak rajin, aku bilang aja rajin. Tak tahu-tahunya Ustaz tuh kata dia. Aku cuma menanya aja mah, rajin atau tak rajin? Yang rajin sudah rajin, yang tak rajin belum rajin. Kalau yang belum rajin ada amalannya. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Ini suamimu atau nanti bapak ibu mungkin bini. Tergantunglah mana yang sulit untuk taat di agama ini, amalkan saja. Apa amalannya? Cari dalam Quran nanti berjumpa ini. Caranya jangan cara meniupkan ke telinga kanannya. Saya dapat amalan ini dari guru kita Mustofawiyah. Bagaimana amalannya itu? Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Surah apa itu Pak Luman? Lupa kan? Nanti cek tuh ya. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Rasa-rasanya waqi'ah ya Pak ya. Jadi kalau dibaca ini afara'aitum ma tumnun, apakah tidak kamu perhatikan dari mana kau diciptakan? Terjemah bebasnya begitu itu. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Allah gertak kita. Apakah kau yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Bayangkan tuh Pak, awak ini hamba Allah nih. Jangan awak menentang terus ini. Kau yang menciptakan atau kami, kata Allah. Maka suami yang malas-malas ibadah, biarpun dia sudah sholat di rumah tapi tak mau ke musola, ke masjid berjamaah, mulai malam ini pulang pengajian, tolong kau baca bacaan ini, kau tiupkan ke lubang telinga kanannya. Caranya gampang saja. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tiupkan saja. Gitu. Kalau nanti Pak Ustaz masih bangun, dia payahlah. Tidur boleh Pak Ustaz? Boleh. Aku Pak Ustaz bukan lakiku yang malas, biniku yang malas. Boleh. Laki juga ke bini boleh. Kami dua Pak Ustaz yang malas, ganti-gantian kalian. Caranya itu. Supaya amalan ini sampai. Itu dia maksudnya. Kadang lagi berpikir, biniku yang malas Pak Ustaz, kau yang baca. Bini ngomong juga, kan sama-sama mendengar kajian nih. Aku dulu bang yang baca, samanya kita kata dia. Kau duluan, baru aku lagi ya kata dia. Supaya baik, awak itu dia maksudnya. Apalnya Bapak Ibu ayatnya ya? Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tiupkan dia. Mudah-mudahan dia menjadi hamba Allah. Itu maksudnya. Udah kuamalkan Pak Ustaz Rangkuti, tidak ada perubahan, malah makin aneh-aneh kuting kelakuannya kata dia. Sebelum ku buat amalan itu Pak Ustaz, dia tahu Ustaz ya, biasanya azan maghrib di masjid dan dimatikannya televisi. Sekarang sudah 1 rakaat di masjid sholat maghrib, masih nonton kawan ini, makin kacau Pak Ustaz. Adakah Pak Ustaz amalan yang lebih ampuh dari itu? Adalah Bapak Ibu. Mana habis akal Ustaz kasih kalian amalan? Aku udah pernah diuji jamaah Bapak Ibu, tapi ambil hikmahnya ya. Apa pertanyaan anak-anak milenial sekarang tuh, anak-anak SMA itu? Apa Ustaz Rangkuti hukumnya nikah online? Menurut Pak Lukman apa hukumnya itu? Nikah online. Boleh nggak? Kalau nggak cerdas Ustaz itu stres mencret Ustaz itu Bapak Ibu. Karena internet banyak sekarang. Boleh nggak Ustaz Rangkuti nikah online? Mikir saya ini kan termasuk Ustaz yang kira-kira tidak terlalu bongak-bongak kali Bapak Ibu. Cerdas pun tak cerdas-cerdas sekali juga. Kupikirkan saja apa yang cocok jawaban ini. Kalau masalah boleh, boleh ku bilang. Sah Pak Ustaz? Sah ku bilang. Apa dalilnya Pak Ustaz? Bukan masalah dalil, tapi masalahnya ini ada syaratnya ku bilang. Kalau tentang masalah nikah lewat internet secara online, pastikan besok mohon maaf berhubungan badannya lewat Bluetooth. Begitu tidak apa-apa itu. Betul kan?
Mengingat kecerdasan itu penting Bapak. Anak-anak sekarang kritis dia. Kalau saya jawab tak sah itu, apa dalilnya Pak Ustaz? Saya jawab sah, apa dalilnya Pak Ustaz? Tapi begitu saya patahkan dia, boleh nikah lewat internet. Saya nikah dengan engkau dengan mahar sekian-sekian tunai. Dia menikah lewat internet di Pecandang, biniknya, calon biniknya di Jakarta saja. Itu yang ditanyanya, sah Pak Ustaz? Sah lah. Cuman berhubungannya lewat Bluetooth. Begitu Bapak Ibu. Makin parah lagi di Bapak Ibu yang bingung ya. Yang menonton siaran langsung nih kata mereka udah gila serang putih. Pasti begitu Bapak Ibu. Padahal dia tidak sampai pemikirannya ke sana. Sama dengan kasus ini Bapak Ibu. Kalau sampai suami juga tak mau sholat ke masjid, cara yang paling ampuh tidak ada kecuali kalau nanti habis sholat subuh, tak usah jauh-jauh amalannya, dan ini tak usah menghafal, kupastikan hafal kita semua. Bangunkan lakimu, bang, pergi kau ke masjid. Ini udah jam 6 ini, tapi dia akan sholat ke masjid. Udah selesai Tuhan, kata dia, sholat aja kau. Kuburan kita bedanya besok. Aku di Kota Lama, kau di Pecandang. Dan jumpa kita besok lagi. Kalau kamu sholat, sholat aja kau. Kalau ku tanya omak-omakku nih, adanya kalian dapat begitu suami kan? Kasar. Mestinya dia yang mendidik ibu, tapi sekarang banyak bini yang mendidik dia. Untung tak tertukar jenis kelaminnya Bapak Ibu. Yang paling parah. Bininya ngomel, bang sholat, abang sholat. Mestinya laki itu yang marah ketika bininya tak sholat. Dalilnya, kalau lakimu tak sholat, tak kau suruh, takkan berdosa kau tubuh. Tapi karena kasihan, kau suruh juga. Alhamdulillah. Tapi kalau sampai binikmu kau biarkan tak sholat, biarpun kau sholat, dosa binikmu tetap kau tanggung. Karena itu tanggung jawabmu. Dunia ini mau kiamat, terbalik. Biniknya yang ngomel. Gila bang sholat. Tengoklah uban di kepala bang, udah putih semua. Aku tadi malam mimpi udah meninggal bang, blogger saja. Kalau dekat aku sama bang kadang-kadang udah bau-bau tanah, berasa kata dia. Nangis lakinya, janganlah kau ngomong kali kayak gitu katanya. Tengoklah bapak sebelah rumah ini, rajin kali ke masjid. Kata biniknya ini ngomong-ngomong rajin ke masjid. Siapa rupanya itu? Pak Karno juga, ada Pak Karno sini. Mudah-mudahan tak ada. Contoh ini Pak. Kau asik ceritamu kata laki ini, Pak Karno aja. Pak lakinya apa dia bilangnya? Nikah aja kau sekalian sama dia, kata dia. Mampuslah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tujuan baik, penyampaiannya juga baik, itu maksudnya. Tolonglah ibu lembut sedikit, bang. Dah lamanya kita hidup ini. Tengok, anak udah kuliah, yang paling kecil sekarang SMA. Kalau abang tidak sholat juga ke masjid, apa besok yang akan diceritakan anak di cucu kita? Tapi kalau abang rajin ke masjid, tengoklah bang, Allahu Akbar. Gampang cakap awak didengar anak-anak awak ini. Kenapa anak awak sekecil di sekarang? Nah, pikir kau sholat, dah azan tuh. Anak sekarang gak berani dia melawan. Besar dia sedikit melawan dia. Pergi kau sholat. Kelas 1 SD dia pasti ya layak. Kata itu. Coba kau bentak anakmu besok kau suruh sholat ke musola. Umurnya sudah 10 atau 12 tahun. Katakanlah sudah umur kelas 4 SD. Pergi sholat ke masjid. Gampang dia berbalik badan. Ayah gak berangkat katanya. Ayahmu ini beda. Makanya aku sekolahkan kalian. Biar jangan macam ayah kalian ini, kalian bodohnya, kata dia. Aku kasihan nengok kalian. Makanya ayah di mati-matian. Ayah nggak ke masjid, ayah capek. Kalau nggak gantian, ada juga orang tua bongaknya begitu. Kau yang cari duit, ayah ke masjid, cemana, kata dia. Inilah orang tua yang mohon maaf Bapak Ibu melenceng dari ajaran syariat yang mestinya bapak garda terdepan. Cakap ini tetap didengarkan anak, tetapi tolong jawab jujur, lebih bagus sedikit bercakap, banyak perbuatan yang awak contohkan, itu lebih mempan ke anak-anak. Kalau datang saya pakai kaos oblong ke sini ceramah, Pak, apa kata anak-anak nih? Seberapa hebat pun saya sampaikan ayat Quran hadis, ketawa dia di belakang. Udah gila Ustaz itu kan, kata dia. Yang awak sampaikan benar, tapi ketika dia nengok ke sini awak tak yakin dia Bapak Ibu. Anak Ustaz itu gila kayaknya dia, kata dia. Sama dengan Bapak, menyuruh tiap hari supaya anak baik, tapi tidak pernah berpikir membaikkan, mensolehkan pribadi.
itu sama dengan omong kosong Bapak Ibu. Hanya menunggu waktu dia akan melawan besok sama kita. Ayah pandai ngomong saja kata dia, menyuruh awak sholat ke masjid, ayah aja nggak pergi kata dia. Maka ku kasih koma amalannya supaya rajin suamimu ke masjid. Amalkan bu ya, biar ku kasih. Mau kalian amalkan tak? Nah, kalian jawablah. Mau tak kalian amalkan? Nah, kurang kuat lagi. Mau tak ibu amalkan kalau ku kasih amalannya? Nah, gampang tuh. Bapak tak usah, ibu saja. Payah nanti, bapak tak usah. Habis nanti sholat subuh, bapak ibu ambil sajadahmu. Bangunkan dia balik, pergi kau uang sholat. Tak mau juga dia, bentangkan sajadahmu kau tegak di dekatnya. Baca, tak usah menghafal. Usolli ala hazal mayyiti arba'at takbiratin fadl kifayatillahi ta'ala. Sholatkan. Itu caranya Bapak Ibu. Kalau juga nggak bangun kawan ini, memang dasarnya udah lama kau berlaki dengan yang sudah mati itu Bapak Ibu, disebut dalam agama bangkai. Karena orang yang masih hidup tak ibadah, tak sholat, dia tak ada obat dengan bangkai yang sedang berjalan. Bangkai hidup apa mati Bapak Ibu? Mati. Maka laki-laki yang tak sholat, bini yang tak sholat, udah lama nyawa berbini berlaki dengan bangkai. Mayitnya baik bini awak turbannya Bapak Ibu. Kalau bapak dapat bini seperti itu, kusarankan cepat tukar tambahkan. Datang ke Gunung Batu. Banyak stoknya di situ itu, yang baik-baik. Kenapa bapak senyum-senyum? Menyorot mata kalian Ustaz si wajib itu ya. Udah kuajak dia sudah. Dan kemarin jumpa juga. Ayo Ustaz, aku bilang. Aku saja sekarang masih punya bini, aku bilang pengen aku begini lagi. Cuma tak siaran langsung tak berani aku. Masa kawan sudah lama long tak juga. Aku ragu pula kawan ini tak normal tak nih besok. Tolong Bapak Ibu aminkan dulu. Semoga cepat beliau ini begini lagi. Amin. Nah, dengar tuh Ustaz. Begitu banyak teman yang mengaminkan. Pengen kali ya begini lagi. Begini lah kawan. Mohon maaf. Aku tidak ada menyindir-nyindir masalah kau yang bertanya jadi Ustaz Siwati saja. Kalau jodohmu di sini kajian subuh udah sampaikan sama ibu-ibu di dulu. Kalau ada anak gadis sekalian tolong dulu kasih sama Yusuf. Apa sebab dia masih lajang sampai sekarang ini? Jomblo. Itulah. Mudah-mudahan lah. Kok jadi kesana kajiannya tadi Pak? Gara-gara masalah ini tadi ini kan, sholatkanlah. Kalau tak mau juga dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu, ayo kita ramaikan musola ini dengan sholat berjamaah. Apa sebab? Fisiknya bagus, tapi tak diisi dengan sholat berjamaah, itu sama dengan mengundang murka Allah. Dari mana ceritanya Pak Ustaz? Kita bangun cantik-cantik, setelah dibangun cantik benar, menjadi ikon agama kita di kampung ini, bangga kita. Tapi yang masuk ke dalam hanya sedikit, seolah-olah setelah kita bangun tak ada obat Bapak Ibu, seperti kuburan, sepi senyap. Mana Ustaz Siwati kuburan dekat sini? Sana atau di sana? Sana Ustaz ya. Kalau ada orang Kota Intan di besok meninggal Pak, kemudian kita antar ke kuburan. Kalau menggali kuburan itu kan biasanya bertiga berlima, ya Pak kan? Perumpamaan masjid musola itu begitu juga rupanya. Kalau menggali kuburan itu ganti-gantian, digotong royongkan, banyak orang mau. Tapi begitu selesai kuburan itu dibuat lahatnya, banyak orang mencoba Bapak Ibu. Ini kayaknya jenazah yang meninggal tuh ukuran Pak Lukman ini. Pak Lukman tes dulu. Nanti supaya tak bolak-balik kita banyak contohnya Bapak, contoh. Kan ada begitu itu. Kayaknya yang meninggal ini agak-agak seukuran dia lah. Ini liang lahatnya ini apa terlalu lebar? Kalau lebar aman lah. Tapi kalau sempit payah nanti. Coba masuk kau tes dulu, tes. Balik kau situ dulu. Tidak mau orang Pak. Kalaupun ditesnya, dipegangnya kaki kita, jangan kau beri ke atasnya. Tidak mungkin awak timbul kan? Saking menakutkannya Pak liang lahat itu, maka itulah perbandingan dengan masjid ini juga. Menggali kuburan itu banyak orang tertawa, tapi begitu liang lahatnya jadi, banyak orang tidak mau mencoba Bapak Ibu. Masjid tidak Bapak bangun pun, anak cucu kita besok insya Allah mereka bangunnya ini Bapak Ibu. Tapi masalahnya lewat masa Bapak Ibu tak pernah kau nampak di sini batang hidungmu berjamaah, anak cucumu besok berjamaah, masamu lewat, itulah amalmu di hadapan Allah. Rugi nggak Bapak Ibu? Rugi.
Awak ini tidak ada bercita-cita 1000 tahun lagi. Saya aja yang masih muda begini Pak, udah aku sampaikan di awal tadi. Tidak panjang-panjang cita-cita aku hidup nih Pak. Hidup sampai subuh, dah syukurlah. Hari Sabtu mau berangkat awak di Sumatera Barat lagi dengan Pak Lukman. Tidak sampai dibuat Allah, tidak kusesali itu Bapak Ibu. Memang itulah batasnya. Bini Ustaz kan masih muda, terserahlah urusan Allah lah. Nikah lagi dia Pak Ustaz, terserah dia lah. Yang penting awak kan sudah pernah menikah. Habis itu habis lagi. Yang susah itu sama-sama hidup awak, tak nikah-nikah. Masih jadi masalah Bapak Ibu. Mohon maaf sekali. Aku tidak ada niat bilang. Aku memang begitu aku berserah. Dia pikir aja. Gas. Menikahlah kau cepat, itu maksudnya. Sudah tinggalkan itu. Satu lagi Bapak Ibu, 6 menit lagi, pas jam 10. Bangun masjidnya sudah. Mengisi sholat berjamaah sudah. Ini Bapak Ibu akan bisa menjenuhkan, membosankan kalau yang nomor 3 tak kalian lengkapi. Apa itu? Hidupkan kajian-kajian agama. Alhamdulillah, musola Al-Muhajirin ini nampak sepatutnya. Kajian ilmu musola Al-Muhajirin Simpang Kota Intan. Saya dulu pernah berpesan bahwa kalau kajiannya baru sekali sepekan, hati manusia tak ada obat seperti bunga di dalam pot di depan rumah. Kalau datang musim kemarau Pak, tak disiram, sebulan pertama dia akan gersang. Bulan kedua tak turun hujan, tak disiram, maka dia akan berubah menguning. Bulan ketiga tak juga disiram, hujan tak kunjung datang, maka dia akan berubah layu, kemudian bisa mati. Laksana hati manusia. Kalau hanya sekali sepekan mendengarkan ilmu, rohaninya akan gersang. Kalau sekali setahun dia mendengarkan kajian ilmu, hatinya akan mati. Maka yang baik pun disampaikan akan membal. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, alhamdulillah. Sekarang banyak orang mendengar ceramah, masuk telinga kanan, keluarnya pun dari telinga kanan, membal, tak masuk sama sekali. Bagaimana Bapak Ibu bisa menikmati ibadah sholat? Usolli fardhul isya'i arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bapak mohon maaf, Ibu mohon maaf. Kalau orang tak punya ilmu tentang sholat, tidak tahu dia mana syarat, mana rukun, mana wajibnya, mana sunnah hayat abad, maka sholat bagi dia akan terasa berat dan itu membosankan. Tapi kalau tahu dia ilmunya, tertinggal takbiratul ihram, maka dia bisa menangis, ya Allah, apa dosaku? Kok bisa nggak dapatku awal waktu sholat sekarang ini? Kalau Bapak Ibu sudah mulai merasakan itu, itulah yang disebut dengan orang dalam tasawuf bertalazzus dalam ibadah, berlezat-lezat dalam ibadah. Ada nggak ayah umatku di sini? Mohon maaf, tak ada unsur ria, tapi kita sedang menguji diri kita. Ada nggak Bapak Ibu orang Kota Intan ini, kalau tertinggal sekali saja takbiratul ihram, muncul kesedihan dalam hatinya? Udah terasa atau belum Bapak Ibu? Rasa-rasanya azan berkumandang, masih azan tuh Pak Ustaz. Udah komat, alah, paling-paling setelah komat itu jalan awak dapat 1 rakaat juga dari dia. Udah habis 4 rakaat, kebiasaan orang ulur. Masih banyak orang Kota Intan, kita makin dekat ke liang kubur, sholat asarnya 5:30. Betul Bapak Ibu? Sholat zuhurnya jam 3. Kalau ditanya, sholat apa tadi? Udah. Masalah jawab udah itu oke, tapi masalahnya awak makin dekat kematian, ibadah awak tak awak perbaharui dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 40 tahun umur awak Pak, sholat zuhur masih tetap tengah 2, tengah 3, demi Allah rugi Bapak besok. Tapi kalau sudah 40 tahun umur ke atas, maka aku buat ilmunya penutup kajian kita malam ini. Caranya Bapak Ibu, pentingnya ilmu ini. Ini aqua 1 botol. Harganya saya jual Rp5.000. Datang Pak Yusuf, Ustaz Rangkuti, ya Ustaz jual aqua ya. Benar. Berapa 1 botol Ustaz? 5.000. Kata Pak Yusuf, oke, diambilnya duit 5.000, kasihnya saya transaksi. Senang tak hati saya Bapak Ibu? Senang, karena sesuai dengan
harga yang saya tetapkan. Tidak berselang beberapa menit kemudian datang Ustaz Siwarji. Ustaz Kuti jual aqua. Benar Ustaz. Berapa sebotol? 5.000 Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz Rangkuti, aku tadi baru panen sawit. Lalu biarpun 5.000 harga sebotol aqua jualan Ustaz, tapi ku niatkan ini duitku Pak Ustaz 50.000, aku hanya butuh 1 botol aqua saja. Berapa untungku Bapak Ibu? 45.000. Pertanyaan, mana lebih senang saya menengok Pak Yusuf atau Ustaz Siwarji? Kenapa Bapak Ibu? Karena dia menawar ke atas. Itu ilmunya. Besoknya datang Pak Lukman. Contoh ini, contoh. Apa kata dia? Ustaz Rangkuti, aku kalau pulang dari ladang ini haus sekali ini. Ada aqua situ. Memang aku jual aqua Pak Ustaz Lukman. Berapa sebotol? 5.000. Pak Ustaz tolonglah, aku dari ladang ini cuma 2.000 duitku ini. 2.000 katanya. 2.000 cuma. Jadi cemana nih? Modalku aja 3.500 loh Pak Lukman. Sekali-sekali, aku udah lama kenal, masa itu nggak bisa nawar kata dia. Dengan berat hati, jadilah besok jangan kau datang lagi. Begitu dong dalam hatiku. Udah rugi aku dibuat kawan ini. Tapi karena dapat untung dari Ustaz Siwarji tadi 45.000, ku relakan saja. Ya Pak Lukman, tidak apa-apa. Cuman besok-besok Pak jangan gitu lagi ya. Tumpur aku besok, tumpur kalau kayak gini. Apa hikmahnya Pak? Kalau Bapak Ibu ingin mendapat cinta dari Allah, inilah dia tempatnya. Caranya, nanti ada orang-orang terpilih ini. Ada orang Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan berkumandang, kan sedang dipanggil tuh Bapak Ibu. Begitu azan dia dengar, langsung dia berangkat. Inilah orang seperti Pak Yusuf, berapa dihargai, segitu dia bayar. Tetap senang Allah, ya. Tepat waktu, dipanggil dulu, baru datang. Saya katakan 5.000 dia bayar. Cocok Pak? Saya mau jadi Ustaz Siwarji. Bunyi enggak Pak Ustaz di sini sebelum azan? Assalatu wassalamu alaihi. Ada Ustaz? Tolong dikuatkan besok ya. Berapa menit lagi kah assalatu wassalamu alaihi baru azan berkumandang? 5 menit lagi azan baru berkumandang. Sudah ada ayahku di sini yang sudah selesai sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, belum dipanggil Allah, dia sudah hadir, dia menawar ke atas. Wajarlah dia dicintai Allah. Ada orang begitu Ustaz? Ada juga ya. Mana orangnya? Tidak boleh kita tunggu ya. Mohon maaf. Yang penting ada kan begitu. Ada yang ketiga, inilah masalah ini. Sudah bolak-balik dipanggil assalatu wassalamu alaihi. Bang, 5 menit lagi menjelang azan. Kan belum azan kata dia. Melawan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang, pergilah bang. Belum komat kata dia. Allahu Akbar. Bang, udah komat itu kok. Allah, masih dapatnya itu. Paling 2 gas ke sana udah sampai itu kata dia. Begitu mau dibuka, mohon maaf kunci kontak Honda, Allah Akbar, bocor bannya. Begitu bocor ban, Allah Akbar, cemana ini? Kalau pergi aku jalan nanti mencret lagu ini, cemana lagi ini? Tengok Honda anak dan nampak pula kunci kontaknya. Terakhir bingung dia di rumah itu. Assalamualaikum warahmatullah. Kata imam di musola al-muhajiri, baru kacau dia. Allahu Akbar. Bayangkan, marah nggak Allah Pak? Kalau macam saya lah modelnya Bapak Ibu dengan Pak Lukman tadi menawar ke bawah terus, apa kata saya? Besok Pak Lukman, tolong kau jangan datang lagi ya. Tumpur daganganku di besok, habis modalnya besok, tutup kedai kulit. Kalau begitulah pemarahnya Allah. Yang bolak-balik 5 kali saya semalam dipanggil Allah, tak pernah muncul batang hidungnya. Kalau pemarahlah Allah itu, sekali kau dipanggil tak datang, langsung sesak napas. Udah banyak orang sesak nafas orang kota itu tadi Bapak Ibu. Tapi Allah tidak sepemarah itu Pak ya. Ku panggil kau tak datang, bahasa orang Jawa, ora opo-opo, lantaklah situ. Besok kau kupanggil lagi kata Allah, subuh dipanggilnya lagi. As-salatu khairum minan naum. Sholat lebih baik dari tidur. Datanglah kau kata Allah. Allah, nantilah itu
awak capek kan tadi malam ini. Tidak apa-apa kata Allah. Sudah bernapas kau buat. Malah yang lebih mantapnya, tak sholat makin naik timbangan sawitnya Bapak Ibu. Makin tak sholat makin bertambah kaplingannya Bapak Ibu. Makin tak sholat makin cantik pula rumahnya Bapak Ibu. Udah dikaji Ustaz Siwarji di sini bahwa orang yang tak ibadah makin banyak dapat nikmat, itu bukan nikmat tapi istidraj, itu adalah nikmat yang diulur Allah supaya makin jauh dia dari Allah. Mati besok tak usah ditimbang, campakkan ke neraka jahanam. Sudah berapa ton Bapak Ibu sawit Allah tua awak panen, dan berapa ratus ribu yang awak buat membahagiakan Allah. Berapa banyak air Allah ini sudah awak minum, dan seberapa banyak tenaga dari minum ini awak buat menyembah Allah. Nyatanya sekarang sawit dipanen, minum tetap minum, makan tetap minum, karena sayangnya Allah. Tidak ibadah pun kau, malah tidak kau akui pun aku Tuhanmu. Makannya kau kata Allah, makan aja. Tapi tunggu saatnya besok, maka pertimbangan ini akan tetap ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Keluarga orang kota Intan, pilihlah dari yang tiga ini tadi ya. Jadilah engkau yang paling dicintai Allah sebelum dia panggil datang. Jadi kau yang juga dicintai Allah, dipanggilnya kau datang. Jangan sampai jadi nomor 3, sudah dipanggilnya kau tak datang-datang. Nanti itu menjadi malapetaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahamnya Bapak Ibu ceramah ini? Allah, syukurlah kalau paham Bapak Ibu. Kalau tidak paham juga, tidak tahu aku bahasa apa, aku buat lagi. Karena sudah jelas yang kurasa ini ya kan? Bahasa orang Medan begitulah dia. Tidak pandai pula saya membuat bahasa itu terlalu halus Bapak Ibu. Maka wataknya begitu. Dalam hati saya, sayang saya sama keluarga aku semua. Agak kasar penyampaian logat bahasa. Tolong Bapak Ibu, kebodohan saya dalam menyampaikan tausiah ini. Maafkan Ustadz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang perasaan Pak Lukman. Aku kalau nggak dijawab jamaah tuh sedih juga aku, udah bersangkutan nanti ini dalam hati. Tapi kalau nanti sudah dimaafkan, tak ada dendam di antara kita. Tujuan Isra Mi'raj ini bukan karena kepandaian, tapi karena suruhan agama saling mengingatkan kita Pak. Karena agama menyuruh ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat. Bukan karena lebih baik yang memberi nasihat dari yang mendengarkan. Cuman momennya saja Bapak Ibu begini, saatnya diberi amanah memberi nasihat. Terima kasih Bapak Ibu atas segala penghormatan dan kesempatan ini. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga tausiah ini ada yang baik kita amalkan sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya.